Kita kan sering banget ya lihat cairan ngalir di mana-mana, air keran, sungai, bahkan pas nuang minum sehari-hari. Betul, betul. Ada di sekitar kita terus. Tapi pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak itu, terus perhatiin gimana caranya ngalir? Kadang kan tenang banget ya, mulus gitu. Tapi kadang, wah kelihatan bergolak, kacau. Nah, di penyelaman mendalam kali ini, kita mau kupas tuntas fenomena ini nih. Sip. Dan dari sumber-sumber yang Anda kumpulkan, ada 2 kepribadian utama aliran fluida ini. Yang pertama, namanya aliran laminer. Laminer, oke. Sifatnya itu tenang, mulus, teratur banget. Nah, yang kedua, itu aliran turbulen. Ah, ini yang kacau tadi ya? Persis. Yang ini justru kacau, penuh pusaran, kayak nggak bisa diprediksi gitu gerakannya. Jadi misi kita hari ini yaitu kita gali lebih dalam apa bedanya, terus kenapa bisa beda, dan kenapa ini penting buat kita tahu. Oke, siap. Mari kita bedah ini. Kita mulai dari yang tenang dulu kali ya, si laminer ini. Boleh, boleh. Coba bayangin deh, Anda lagi nuang minyak goreng ke wajan. Tapi nuangnya pelan-pelan gitu. Oke. Alirannya kan halus, licin gitu kan. Rasanya kayak partikel-partikel minyaknya itu geraknya lurus aja, sejajar satu sama lain. Mirip lah kayak mobil di jalan tol yang lagi lancar tertib gitu. Nah, itu analogi yang pas banget. Dan ada contoh lain yang krusial banget dari sumber kita, yaitu aliran cairan infus di rumah sakit. Oh iya, benar juga. Itu wajib laminer. Kenapa? Ya karena butuh kestabilan, butuh prediktabilitas yang tinggi banget. Buat mastiin dosis obat yang masuk ke pasien itu pas, konsisten, nggak naik turun. Jadi keteraturan itu kunci ya di situ ya? Banget. Yang menarik ya di situ, gimana keteraturan ini jadi vital buat keselamatan pasien. Jadi laminer itu ya identik sama kontrol dan ketertiban. Gitu kira-kira. Nah, kalau tadi tenang dan tertib, sekarang kita lihat lawannya nih. Aliran turbulen. Siap. Coba bayangin lagi, tapi sekarang sungai abis hujan deras. Arusnya kenceng banget. Wah, iya kebayang. Airnya kan kelihatan bergolak, muter-muter, arahnya nggak jelas. Hampir kayak lagi, ngamuk gitu airnya. Nah, itu dia gambaran aliran turbulen. Secara fisika, partikel dalam aliran turbulen ini memang geraknya acak banget. Mereka itu saling tabrak, saling silang, jadi nyiptain pusaran-pusaran energi. Ada yang besar, ada yang kecil. Oh, jadi nggak beraturan gitu ya partikelnya? Betul, sumber kita juga nyebutin contoh lain kok, kayak asap knalpot yang ngepul nggak beraturan, atau ombak laut pas pecah di pantai. Atau bahkan, ini menarik, aliran darah kita sendiri pas lewat tikungan tajam, atau mungkin ada penyempitan di pembuluh darah. Oh wow, di dalam tubuh juga ada ya? Ada. Semuanya nunjukin pola yang mirip, energinya kesebar kemana-mana dan gerakannya cenderung kacau. Jadi aliran itu bisa tenang atau kacau. Tapi gimana kita tahu nih mana yang bakal terjadi? Ada cara buat nebaknya nggak sih dari sumber-sumber ini? Apa yang nentuin gitu? Nah, pertanyaan bagus nih. Sumber-sumber kita menyoroti satu konsep kunci namanya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds. Oke, apa itu? Ini pada dasarnya itu angka sakti gitulah. Dia nggak punya satuan, jadi nilainya sama aja mau diukur pakai meter per detik atau kilometer per jam. Angka ini bantu kita prediksi tipe alirannya. Prediksi gimana tuh? Gampangnya gini, kalau bilangan Reynolds-nya rendah, alirannya cenderung jadi laminer, yang tenang tadi. Tapi kalau angkanya tinggi, nah dia cenderung jadi turbulen, yang kacau. Terus apa yang bikin angka itu jadi tinggi atau rendah? Faktornya apa aja? Utamanya ada 3 hal nih. Pertama, seberapa cepat cairannya ngalir. Makin cepat, makin gampang jadi kacau kan, karena momentum partikelnya gede. Masuk akal. Kedua, seberapa kental cairannya atau viskositasnya. Makin kental, dia makin lengket gitu, jadi lebih susah buat jadi kacau. Kayak madu gitu ya, susah diaduk jadi kacau. Persis. Dan yang ketiga, seberapa besar salurannya. Ukuran pipa atau sungainya itu ngaruh juga. Jadi ini bukan sekedar kita lihat pakai mata aja, tapi beneran bisa dihitung dan diprediksi. Kuantitatif sifatnya. Wah, jadi pemahaman soal laminer dan turbulen ini ternyata bukan cuma teori fisika di buku ya. Ini penting banget di dunia nyata kalau lihat dari sumber-sumber kita. Banget. Misalnya nih, di desain transportasi. Kayak mobil balap atau sayap pesawat, itu kan bentuknya aneh-aneh kadang. Ternyata itu dibikin khusus buat ngurangin turbulensi udara.
Udara kan juga fluida ya. Betul, udara itu fluida. Tujuannya biar alirannya lebih mulus, lebih dekat ke laminer, dan ujung-ujungnya ya lebih hemat bahan bakar. Keren juga ya. Tepat sekali. Dan aplikasinya banyak banget lagi disebut di materi kita. Apalagi contohnya? Kayak di industri. Pabrik minuman misalnya, mereka sering banget pengen alirannya laminer pas ngisi botol. Kenapa? Biar cairannya tenang, nggak banyak busa atau gelembung udara yang keperangkap. Oh iya, biar rapi ya isinya. Terus buat lingkungan, insinyur yang ngerancang bendungan atau bangunan di sungai itu harus banget ngitung kekuatan turbulensi air, biar bangunannya kuat nahan energi air yang bergolak itu. Penting itu buat keamanan. Banget. Terus di kesehatan lagi nih, jarum suntik itu dirancang biar obat bisa disuntikkan secara stabil dan terkontrol. Nah itu manfaatin prinsip aliran laminer juga. Jadi, kalau ditalik benang merahnya nih ya dari semua contoh ini, Gimana tuh? kayaknya ada semacam tarik-menarik gitu ya di banyak bidang. Antara kita butuh kontrol, presisi, efisiensi yang seringnya didapat dari laminer, atau kita butuh buat nyampur sesuatu, nyebarin energi, atau ngadepin gaya yang besar, yang seringnya malah butuh turbulensi. Persis, analisis yang bagus. Kebutuhannya beda-beda tergantung situasi. Jadi, intinya, laminer itu rapi, bisa ditebak. Turbulen itu liar, penuh energi. Dua-duanya punya peran, punya fungsi, tergantung kita butuhnya apa. Nah, apa artinya ini buat Anda yang dengerin? Ya, ini sekedar pengingat aja sih, kalau fisika itu ada di mana-mana, ngatur hal-hal yang kita lihat tiap hari, bahkan yang nggak kita sadari. Betul. Coba deh mulai sekarang perhatiin lebih detail sedikit. Pas lihat air ngalir dari keran, atau asap rokok yang ngepul, atau bahkan pas Anda ngaduk teh atau kopi di pagi hari. Coba tebak gitu ya. Iya, coba tebak aja. Ini lagi laminer atau turbulen ya? Dan ini juga bisa jadi mancing pertanyaan yang menarik sih. Sejauh mana ya kita bisa mainin atau manfaatin kedua jenis aliran ini buat bikin sesuatu yang baru, yang inovatif? Nah, itu dia. Sebagai penutup nih ya, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang yang terinspirasi dari materi yang kita bedah tadi. Jadi andai kata nih, kita bisa sepenuhnya ngendaliin kapan aliran jadi laminer atau turbulen sesuai kemauan kita. Dalam berbagai kondisi, kira-kira inovasi luar biasa apa lagi ya yang mungkin banget bisa kita ciptakan di masa depan?